Radikalisme adalah suatu yang dianggap paling benar menurut pemikiran beberapa orang atau sekelompok orang dengan tidak menghiraukan kaidah atau aturan yang berlaku. Bahaya radikalisme membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara dapat terancam. Radikalisme ini identik dengan fanatik terhadap suatu hal yang berlebih, sehingga ada sesuatu yang dianggap paling benar oleh beberapa kelompok tertentu tanpa memandang hal tersebut dari sudut pandang yang lain. Selain itu, hal yang memicu terjadinya radikalisme yaitu ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan juga kesenjangan sosial. Di Indonesia, radikalisme muncul karena perbedaan penafsiran terhadap ideologi dalam menafsirkan kitab suci. Artinya, permasalahan kecil pun dapat menjadi masalah besar dan akan sangat berpengaruh terhadap perdamaian di negara ini. Cara pandang seperti itulah yang dapat menimbulkan perspektif yang berbeda. Tindakan radikal sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki tujuan yang sewenang-wenang tanpa memperdulikan hak orang lain. Radikalisme ini bertujuan ingin membuat perubahan secara drastis dengan menggunakan kekerasan. Perbuatan radikalisme juga mencoreng nama baik agama, karena seperti yang kita tahu, bahwa semua agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Berbagai tindakan teror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku paham radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai suatu perubahan. Berbagai propaganda paham radikal masih terlihat di beberapa tempat, seperti perguruan tinggi, masjid, organisasi masyarakat, bahkan dalam lingkup pemerintahan pun sekarang sudah memasuki wilayahnya. Penganut paham radikal di Indonesia ini sebenarnya sangat sedikit, tetapi pertumbuhan paham ini sudah menjadi sangat luas penyebarannya. Dalam hal ini pula, pemerintah tidak boleh sama sekali lengah karena paham-paham radikal atau paham khilafah yang ada akan semakin meluas di Indonesia. Paham radikal dan paham khilafah menjadi sangat bermasalah di Indonesia karena berusaha memaksakan kehendak kepada semua orang untuk mendirikan negara atas dasar agama tertentu. Padahal, masyarakat Indonesia ini terdiri atas berbagai macam agama dan suku yang sangat majemuk. Pemaksaan kehendak itu tidak sejalan dengan semangat ideologi bangsa yang mengayomi semua identitas di Indonesia. Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, akan lebih baik bila setiap elemen bangsa menerima adanya perbedaan identitas, kemudian bisa saling bertoleransi. Hal itu akan menjadi kekuatan yang signifikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan bukanlah aspek yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik, apalagi untuk mereka yang secara terang-terangan mengaku berseberangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah yang harus mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama kaum pemuda dan pemudi. Jadi, kewaspadaan juga harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat terbebas dari paham-paham yang sangat